Terlihat Bapak Ibu? Belum. Masih. Ya, sudah. Sudah? Sudah Bisa? lihat. Oke. Sudah nampak. Sudah. Alhamdulillah. Ulun harap kita ini ya, karena kita hari ini supaya lebih enaknya, supaya jangan ulun aja yang berpandai maksudnya. Jadi nanti kalau ulun bagikan link, Bapak Ibu bisa partisipasinya supaya kegiatan kita hari ini lebih terlihat kolaborasinya. Jadi tidak hanya ulun yang memberikan materi, jadi ada apa namanya lah timbal baliknya. Jadi kada berpandai sorangan ulun. Bagusnya kameranya dibuka aja supaya kita bisa saling memandang karena tidak bisa tatap muka ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk materi kita hari ini, jadi penyusunan RPP 1 lembar dengan pendekatan saintifik. Nanti kompetensi yang ingin dicapai setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita hari ini, nanti Bapak Ibu bisa atau mampu menyusun RPP 1 lembar dengan pendekatan saintifik. Karena maksudnya bulan tadi, untuk keaktifannya kita tugasnya mencari video kemarin dan menganalisisnya apakah tahapan-tahapan pendekatan saintifik itu ada di dalam videonya. Nah, untuk bulan ini nanti outputnya adalah pian-pian akan menyusun RPP 1 lembar dengan pendekatan saintifik. Nah, sebelum itu akan ulun bagikan dulu informasinya bagaimana cara menyusun RPP 1 lembar dengan pendekatan saintifik. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu pegang handphonenya masing-masing ya. Kalau misalnya yang Zoom-nya melalui handphone bisa kembali ke layar utama dulu. Kemudian silahkan Bapak Ibu di browsernya bisa melalui Chrome atau Mozilla biasanya. Nah, silahkan Bapak Ibu ketikkan www.menti.com. Sebentar. Diulang, Bu Nida. www.menti.com. Mentimeter atau bisa diketik Mentimeter. Masih loading, Bu Nida. Masih loading. Yang lain, Bapak Ibu, Ibu Dharma bisa? Di handphonenya masing-masing. Iya, ya. Apa Bu Nida ada mendengar nah? Anu nih. www.menti.com. www.menti.com. Itu nanti nih. Mana? Coba, aku udah punya alasannya www.menti lah. Mana Bu? Ini. Nah, halo ya. Nah. Oh iya. Nah itu. Menti.com. Itu yang keluar kode tuh apa itu, Bu Nida? Nah, kodenya sudah keluar ya Bapak Ibu ya? Sudah ada tuh. Nah, sebentar.
Ibu Rina, muncul yang di layar kita di Zoom-nya apa? Seberapa penting seorang guru membuat FYP? Oke. Di situ ada kodenya di bagian atas kelihatan lah Pak. 41 41528505. ya. Pian klik join. Join. Mentimeter ya Bu Nida. Oke, Mentimeter bisa. Ada please enter the code ya. Oke. Kodenya silakan masukkan Iya. 41528505. 528505. 05. Silahkan dijawab Bapak Ibu, bagaimana menurut Pian? Seberapa penting, sangat penting, penting, kurang penting, atau biasa aja? Sudah ada satu orang yang jawab penting. Sangat penting. Kita ada berapa yang hadir Ibu Rina? Sekitar 25 dah. 3 orang penting. Biru dengan pink nih bersaing. Ada yang menganggap penting, ada yang menganggap sangat penting. Sangat penting. Ada lagi yang mencoba untuk join? Linknya ulun kirim di grup, passwordnya juga ada di. Ada 12 orang yang join. Kalau dari survei ini bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu ya, sebagian besar dari kita menganggap bahwa membuat RPP itu adalah hal yang sangat penting sebagai kita sebagai guru.
sebagai seorang guru. Cukup ya Bapak Ibu ya, kita coba lagi untuk yang berikutnya. Kita lanjut dulu ke materi kita sebelum kita lanjutkan nanti. Oke. Mohon maaf ini ada yang coret-coret di layar ulun. Nah. Oke, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, jadi untuk penyusunan RPP itu ada 3 hal dulu yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah konsep RPP, kemudian apa saja komponen dalam RPP, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang 3 tadi, ini ada dasar pemikiran dulu kenapa kita harus membuat RPP sebagai kita seorang guru. Ya. Yang pertama, implementasi kurikulum 2013 dan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Kemudian yang kedua, dalam menjamin proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, itu perlu dilakukan penyusunan RPP oleh pendidik dan satuan pendidikan madrasah. Karena RPP itu kan sama dengan skenario kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi kita harus punya dulu konsepnya, yaitu yang biasa kita sebut dengan RPP, agar pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ini dasar hukumnya, jadi regulasinya ada beberapa. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 117 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. Kemudian Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 5164 tahun 2018 tentang juknis penyusunan RPP pada madrasah. Kemudian Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Kemudian Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Dan yang terakhir, nah ini yang sebagai dasar hukum kita pada hari ini, karena kita rencananya akan membuat RPP 1 lembar, maka surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini adalah sebagai acuan kita tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang boleh lagi Bapak Ibu ketik di handphonenya, kembali ke Mentimeter, kita buka lagi. Ulun mau tahu mengapa seorang guru itu harus membuat RPP. Bisa Bu Hanpian masukkan lagi kodenya 11211972. Nah, di sini Bu Hanpian tulis alasan mengapa seorang guru itu harus membuat RPP. Tadi Bu Hanpian sebagian besar menyatakan bahwa RPP itu sangat penting. Nah, sekarang mentanyakan alasannya kenapa? Mengapa seorang guru itu harus membuat RPP? Silakan tulis di linknya alasannya dari Bu Hanpian. Kenapa harus membuat RPP?
Terlihat Ibu Rina di layar? Oke, ada yang menjawab sebagai acuan guru. Ini maksudnya berdasarkan regulasi tadi ya Bapak Ibu ya? Silakan pian-pian tuliskan alasannya kenapa seorang guru itu harus membuat RPP. Supaya memudahkan. Karena disuruh kamat adalah alasannya. Atau karena disuruh pengawas membuat RPP. Silahkan Bapak Ibu alasannya kenapa kira-kira. Supaya memudahkan. Bila tulisannya beganal, ini berarti ada jawaban yang sama. Jadi itu jawaban yang dominan. Ada lagi? Oke, ulun simpulkan berarti kebanyakan dari Bu Hanpian menganggapnya bahwa memang RPP itu dibuat adalah untuk memudahkan kita ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi memang harus direncanakan Bapak Ibu lah supaya tadi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, untuk tutup, kita lanjutkan materinya. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dari RPP. Nah, apa sih konsep RPP itu? Nah, RPP itu adalah merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, yang mengacu pada silabus, kemudian buku teks pelajaran, dan buku panduan guru, serta referensi lain yang mendukung. Jadi, itu dulu yang kita siapkan. Sebelum kita membuat RPP, kita harus menyiapkan acuannya dulu. Yang pertama tadi adalah
Macet na penuh nadang belah. Masih kelihatan lah Ibu Rina? Masih. Masih? Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita siapkan dulu sebelum konsep kita RPP. membuat RPP. Jadi yang pertama kita harus punya silabus dulu. Kemudian dari silabus kita bisa membuat kompetensi dasar. Kemudian ada buku teksnya. Kemudian pembelajaran abad 21 juga harus terintegrasi ke dalam RPP yang kita buat. Nah, yang tadi sudah disinggung oleh Bapak mengenai pembelajaran abad 21. Nah, ini harus terintegrasi ke dalam RPP yang kita buat. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter anak. Tadi disiplinnya, religiusnya, kemudian rasa tanggung jawabnya. Ini harus termuat di dalam RPP yang kita buat. Kemudian literasi. Nah, seperti yang video kita saksikan bulan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, di situ kan ada gurunya di awal pembelajaran memperdengarkan sebuah dongeng. Nah, kemudian anak-anaknya mendengarkan dan bisa menyimpulkan pesan yang ada di dalam cerita. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari literasi. Bisa juga Bapak Ibu menyuruh anak misalnya membaca buku terlebih dahulu, tidak harus membaca buku pelajaran, Bapak Ibu bisa membaca buku cerita dulu. Makanya kan di setiap kelas itu biasanya dianjurkan adanya pojok baca. Nah, di situ anak-anak bisa melaksanakan kegiatan literasi. Kemudian ada HOTS-nya, High Order Thinking Skill, dan 4C-nya. 4C, komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan problem solving, dan kemudian yang terakhir C-nya adalah creativity dan inovasi. Jadi harapannya RPP yang kita buat itu bisa membuat anak-anak kita mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya di dalam kelas. Makanya biasanya kan kalau misalnya pendekatan saintifik, biasanya model pembelajaran dipakai itu kebanyakan adalah yang metodenya diskusi. Nah, di situ kemampuan anak bisa terasah bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan temannya, kemudian disajikan masalah, bagaimana mereka memecahkan masalah dari materi yang kita sajikan, kemudian ada inovasi yang mereka ciptakan. Nah, ini prinsip RPP, ada beberapa. Yang pertama, harus memuat kompetensi dasar di KI 1 dan KI 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian sikap spiritualnya, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian RPP itu dibuatnya adalah untuk 1 kali pertemuan. Kemudian memperhatikan perbedaan individu siswa. Jadi diharapkan RPP yang dibuat itu bisa memfasilitasi, kan kita tahu ya, cara belajar anak itu beda-beda. Ada yang audio, ada yang auditori. Jadi bagusnya itu RPP yang kita buat itu bisa memfasilitasi bagaimana gaya belajar anak-anak. Jadi tidak hanya yang auditori saja misalnya. Jadi usahakan kita ganti-ganti metode yang kita gunakan agar anak-anak itu bisa terfasilitasi semuanya. Kemudian berpusat pada siswa. Jadi kan yang kita tahu bahwa pendekatan yang dipakai itu sekarang itu bukan teacher center lagi, tapi ada student center. Kemudian berbasis konteks. Berikutnya berorientasi kekinian. Jadi misalnya materi itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Nah, ini untuk kita guru kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin waktu ulun mengikuti kegiatan diklat di BDK, sempat ini juga Bapak Rahmadani beliau ada menyinggung apakah di sekolahnya masih menggunakan mapel dalam pembelajarannya atau sudah berupa tematik. Karena kan kalau kita tematik itu dalam 1 kali pembelajaran itu tidak hanya muatan PKN saja, tapi ada beberapa mapel yang
dibuat dalam satu kali pertemuan itu. Jadi mungkin kebanyakan dari kita memang masih banyak yang menggunakan mata pelajaran, jadi bukan tematik. Jadi harusnya memang untuk ke-13 itu, untuk RPP-nya harus dibuat lebih dari satu mata pelajaran, karena kita kan sudah menggunakan konsep yang tematik. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan media yang kita gunakan, misalnya kita sudah menggunakan PowerPoint misalnya, atau yang kayak Ulun tadi, pakai menti.com itu juga bisa digunakan saat kita melaksanakan pembelajaran, tapi mungkin bisa terkendalanya anak-anak kalau di bawah handphone, kemungkinan mereka tidak fokus lagi biasanya. Nah, ini yang pertama untuk konsep RPP. Kemudian yang berikutnya adalah komponen RPP. Nah, ini komponen RPP yang biasanya ada dalam RPP yang kita buat. Kata Bapak tadi, mungkin ada dari kita yang mendownload RPP misalnya, ya kan Bapak Ibu. Sebenarnya mendownload itu menurut Ulun tidak salah, cuma caranya saja yang harus kita kenal dengan istilah ATM. Jadi ambil, tiru, M-nya itu yang penting modifikasi. Jadi memang harus disesuaikan dengan apa yang ada di madrasah kita. Jadi misalnya Bu Hanpian mendownload sambil dibaca, oh ini cocok ada gagasan di sekolahan kita misalnya. Jadi harus dimodifikasi, disesuaikan, jangan langsung download, langsung print. Ya ajar Bapak tadi ada yang masih nama sekolahan orang, kemudian masih ada kepala sekolahnya kata ganti misalnya. Jadi kalau kita mendownload tuh boleh. Jadi tidak harus membuat dari awal, tidak mendownload tidak masalah, cuma harus di ATM tadi, ambil, tiru, kemudian modifikasinya. Mungkin di modifikasinya aja yang kadang kita masih tidak melakukan itu. Nah, ini ada beberapa komponen yang ada di RPP. Biasanya di bagian atas itu ada identitas, ada nama madrasah, kemudian kelasnya, semesternya, tema dan subtemanya, dan pembelajaran keberapa. Kemudian alokasi waktu, kalau untuk kita kan biasanya 1 jam pelajaran itu 5 menit. Kemudian ada KI, KD, IPK-nya, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian ada materinya, kalau untuk materi ini biasanya yang penting-penting saja, yang esensial. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini biasanya terdiri dari 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan terakhir, nah ini ada penilaian. Penilaian ini biasanya untuk instrumen penilaiannya itu ada 3. Untuk penilaian kita ada aspek kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Kemudian yang terakhir adalah media atau alat yang kita gunakan ketika kita mengajar, kemudian bahan dan sumber belajarnya apa. Sebelum lanjut, kita ke menti lagi Bapak Ibu. Ada 1 survei lagi. Stop share yang ada dulu, Bu, lalu munculkan intinya. Oh, ini. Terlihat Bapak Ibu? Nah, sekarang mau menanyakan, kalau pernah membuat RPP yang bagaimana yang sudah pernah Bu Hanpian buat? Apakah yang RPP 1 lembar, atau RPP yang model yang terdahulu?
Atau tidak pernah membuat misalnya, boleh. Kira-kira selama jadi guru pernah tidak membuat RPP sendiri, kemudian bentuknya bagaimana? Terlihat kodenya Bapak Ibu? Dari Bu. Ya, tunggu dulu Bu Nida lah, mengitihi lagi nak kodenya. Ya, Maklum. Nggih, ulun sambil belajar juga. Kita berakhir di jam 12 tepat kah Bapak? Pak Basit? Bu Rina? Masih di tempat Bu Rina? Inggih masih. Punya ulun nih satu mat sekemat keluar. Sinyal. Seperti yang terdahulu, berarti yang sebelum 2019 Bapak Ibu lah, yang masih ada KI, KD-nya, IPK-nya, masih ada medianya, kemudian tertulis metodenya. Apa ada yang sudah membuat RPP 1 lembar? Formatnya, sebenarnya untuk RPP 1 lembar itu sebutan aja ya Bapak Ibu ya. Kalau dibuat sebenarnya dia lebih dari 1 lembar, cuma perbedaannya itu ada di komponennya. Komponennya yang ada itu hanya beberapa saja karena lebih disederhanakan. Bisa aja jadi 2 lembar misalnya karena tujuan pembelajarannya lebih banyak, tidak masalah. Ada yang sudah membuat 1 lembar, Bapak Ibu? Nah, I, KD, tujuan, KBM, kemudian ada penilaian.
Maaf Bu Nida, itu Oke. kalau mau lagi ditulis Oh ya, KD tujuan oh, KBM berarti masih yang wilayah. dulu, Bula. Ya Masih ya yang dulu, Engge. ya. Oke. Oke, jadi bisa menyimpulkan kebanyakan memang masih menggunakan format yang lama. Sebenarnya untuk penggunaan RPP tidak masalah mau menggunakan yang lama, yang terbaru. Kemudian Ulun sendiri sebenarnya baru tahu kalau dari Kemenak sendiri mengeluarkan format tersendiri. Itu kemarin baru Ulun lihat juga waktu Ulun mengikuti diklat di Balai Diklat kemarin. Bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, ini yang punya kita nih, yang dari Kementerian Agama. Jadi bentuk RPP-nya itu menggunakan tabel. Nah, jadi terdiri dari identitas, kemudian tujuan, di situ termuat KD, kemudian ada indikatornya, materinya, model atau metodenya, kemudian ada media dan sumber belajar, dan kegiatan belajarnya. Ini jujur baru lihat Pak Basit dari Kemenak ada mengeluarkan format RPP seperti ini. Ulun baru tahu kemarin tuh. Jadi diberitahu oleh Bapak Ramadhani, ini ada bentuk RPP yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuatnya seperti ini. Kalau Ulun jujur baru lihat waktu kemarin mengikuti Balai Diklat. Jadi ada format RPP yang bentuk seperti ini. Sebenarnya sama saja komponen isinya, cuma bentuknya saja menggunakan tabel. Ini yang dari Kementerian Agama. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang RPP 1 lembar yang berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi di dalam RPP terbaru yang penyederhanaan itu, jadi hanya ada identitas, kemudian tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, kemudian terakhir adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dan poin pentingnya adalah untuk RPP 1 lembar ini, dia lampirannya lebih banyak, karena di lampiran itu sudah ada instrumen yang kita buat. Ini adalah instrumen penilaian ketika anak-anak berdiskusi. Jadi di sini kita lihat bagaimana afektifnya di sini, keaktifan anak di sini, bagaimana mereka berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua ini adalah kemampuan kognitifnya. Jadi kita sudah membuat soal yang berdasarkan dengan KD yang kita ajarkan. Nah, ini kebetulan yang Ulun buat ini adalah RPP di kelas 6. Jadi dia ada muatan IPA-nya, kemudian IPS-nya, dan bahasa Indonesianya. Dan terakhir adalah ini instrumen untuk penilaian psikomotornya. Jadi psikomotor itu mereka menyajikan simpulan secara lisan. Jadi bagaimana anak menyampaikan simpulan dari materi yang mereka dengarkan, cerita yang mereka dengarkan, kemudian menyajikan diagram Venn-nya. Ini adalah contoh-contoh saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau tugasnya bisa disesuaikan dengan kelas yang pian ajar. Jadi sebenarnya poin pentingnya itu adalah
untuk RPP 1 lembar, lampirannya yang lebih banyak. Nah, ini yang ulun buat. Jadi karena kita tematik, jadi ada 3 muatan pelajaran yang ada di situ. Jadi ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, untuk tujuan pembelajaran, setiap RPP kita pasti acuannya pada silabus dan kompetensi dasar. Nah, dari situ baru kita bisa membuat tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai. Nah, pada RPP 1 lembar ini tidak lagi tertuang di dalam RPP itu KD-nya. Jadi langsung saja ke tujuan pembelajaran. Nah, walaupun tidak tertuang, tapi kita tetap mengacu ke kompetensi dasar yang ingin kita capai. Nah, itu. Jadi yang hanya tertuang di dalam RPP 1 lembar ini hanya ada tujuannya saja. Jadi tujuan itu turunan dari kompetensi dasar apa yang ingin kita capai. Kemudian kita tuliskan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, itu kan ada 3 tadi judul pembagiannya. Jadi ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada pendahuluan inilah yang tadi ulun sampaikan, pembelajaran abad 21, di sini ada tertuang penguatan pendidikan karakternya ketika anak berdoa, kemudian kita mengucap salam, mereka menjawab, di situ sudah tertuang. Kemudian bisa diajak menyanyikan lagu kebangsaan misalnya atau lagu daerah, itu masuk dalam pengembangan nasionalismenya. Kemudian bisa dilakukan literasinya juga di sini, misalnya kita memperdengarkan cerita misalnya atau kita menyuruh membaca buku. Ini tertuang pada kegiatan pendahuluan. Nah, diusahakan setiap pembelajaran itu kita mulai dengan apersepsi. Apersepsi itu adalah cara kita membuka pembelajaran kita, mengajak anak kita bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menarik. Jadi kita bisa mengaitkan pembelajaran kita ini dengan kegiatan sehari-hari misalnya. Jadi bisa, kalau materi ini kan berhubungan dengan cara berkembang biak hewan misalnya. Bisa saja menanyakan, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah misalnya, itu kan mereka langsung mengalami, karena mereka punya misalnya kucing, bisa kita tanyakan bagaimana cara kucing berkembang biak misalnya. Jadi kita bisa mengaitkan konsep yang ingin kita ajarkan ke kehidupan sehari-hari yang mereka jalankan. Atau misalnya ada ayam misalnya punya ayam, bagaimana ayam berkembang biak. Jadi bisa kita kaitkan, persepsi itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita sudah mengajak anak berpikir di awal dengan pengetahuan-pengetahuan yang ringan saja yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa juga memberikan motivasi, itu biasanya di pendahuluan. Nah, di inti, karena kita konsepnya adalah pendekatan saintifik, berarti di sini ada kegiatan mengamati, kemudian menanya, kemudian mengasosiasi, mereka mencoba, kemudian mencipta. Nah, nanti tugas yang akan Bapak Ibu laksanakan, yang akan Bapak Ibu buat adalah RPP yang di sana mencakup yang 5M yang sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk model pembelajarannya silahkan bebas. Kalau punya ulun ini contohnya menggunakan model discovery learning. Jadi ada tahapannya. Mulai dari memberikan stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan verifikasi. Nah, untuk 5M itu Bapak Ibu lah bukan tahapan. Jadi bisa saja dia mengamati dulu, atau dia menanya dulu. Jadi itu bukan urutan. Jadi bisa saja di bagian mana misalnya tidak harus berurutan yang 5M itu. Yang penting di dalam RPP itu termuat yang 5M. Nah, kemudian di kegiatan penutup ini pastinya adalah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, dan pastikan jangan kita yang menyimpulkan. Jadi kita lempar ke anak-anak, tanyakan apa kesimpulan kita hari ini. Kalau ada kekeliruan baru kita yang membenarkan. Kemudian bagusnya itu disempatkan melakukan penilaian tadi. Jadi setiap
pembelajaran itu bagusnya diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi itu kan indikator kita sebagai guru, ya apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak pada hari itu dapat kita lihat dari cara anak menyimpulkan dan kemudian mereka mengerjakan tugas misalnya. Kalau tidak sempat bisa kita tugaskan di rumah. Nah, dari nilai itu kita bisa melihat, oh berarti pembelajaran kita yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dan baik. Tandanya apa? Oh, tandanya nilainya bagus. Berarti pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya nilainya masih banyak yang jelek, berarti ada materi yang mungkin belum bisa terserap dengan baik oleh anak-anak kita. Jadi itu. Jadi usahakan setiap pembelajaran diakhiri dengan evaluasi. Kemudian biasanya kita menyampaikan pembelajaran berikutnya tentang apa. Seperti itu untuk kegiatan penutup. Tadi langsung ke contoh aja Bapak Ibu ya, karena ulun lihat waktunya sudah tidak banyak, jadi langsung ke contoh saja. Dari contoh sudah menjelaskan apa saja yang ada di komponen RPP 1 lembar. Ulun kembalikan dulu ke moderator, mungkin untuk sesi berikutnya bisa tanya jawab Bapak Ibu. Baik, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan dibuka dulu audionya. Bisa raise hand dulu, bisa. Raise hand dulu di chat. Di chat bisa, kalau mau ingin ditanyakan. Jadi nanti untuk bulan ini, keaktifan kita ditandai dengan pembuatan RPP 1 lembar. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembuatan RPP ini tadi, kalau misalnya masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya, waktu kita masih ada sekitar 24 menit lagi. Dulu banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembuatan RPP yang penyusunan RPP sekarang ada 3 poin lah Bu Nida lah. Tujuan lah, kegiatan dan penilaian. Namun di dalam penilaian itu berapa lampiran banyak? Tergantung KD yang pian buat. Oh iya. Jadi materi masuk di KBM. Metode masuk di mana? Di KBM lah. Nah, karena ini yang RPP format terbaru ini tidak ada lagi metodenya. Oh, langsung aja. Ya. Langsung di situ aja, langsung di bagian kegiatan lah. Langsung. Iya. Jadi seikong 2. Ya, makasih Bu Ninda. Seikong 2. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, jadi untuk RPP 1 lembar ini tadi ada 3 poin saja Bapak Ibu. Jadi yang termuat itu hanya tujuan, kemudian di kegiatan. Nah, di kegiatan ini yang akan tergambar metode apa yang kita gunakan, model apa yang kita gunakan, ini bisa terlihat di kegiatan inti pada bagian kegiatan pembelajaran. Nah, karena kita ini menggunakan pendekatan saintifik, Jirulun tadi, maka di dalam RPP-nya itu ada keterangannya, oh ini saat anak mengamati, kemudian ini yang menanya, ini yang menciptanya, ini yang mengasosiasinya, seperti itu. Jadi bisa terlihat di bagian kegiatan pembelajarannya. Jelas ya Ibu Dharma ya? Apa Bu Nida? Ya.
Nah, nggih, Cirun tergambarnya tadi di kegiatan pembelajaran. Oh iya. Oh Jadi ini tidak sini perlu model nggih. pembelajaran masuk di kegiatan lah. Ya, sudah tergambar di situ. Kalau dulu kan ditulis bulah Metode. metodenya apa aja, modelnya apa, pendekatannya Iya. apa. Nah, Model misalnya tanya jawab lah misalnya. ya. Kalau di alat dari pulang alat masuk di mana? Alatnya Bang masuk di mana? Alat dan bahan itu? Alat dan bahan ada masuk juga, Bu. Alat dan sumber di kegiatan Tidak juga. tertulis lagi, tidak tertulis lagi. Tidak tertulis lagi. Oh Nggih. iya. Makasih Tidak dulu. tertulis lagi. Nggih. Semuanya tadi di lampiran nanti harus jelas soalnya, soal yang ingin kita berikan ke anak-anak. Kemudian skornya sudah kita berikan juga. Jadi terlihat bentuk dari instrumen yang kita buat. Jadi kalau yang satu lembar ini memang untuk penulisan RPP-nya lebih simpel, tapi untuk lampirannya lumayan. Karena di lampiran itu kita melampirkan soalnya. Soal apa yang kita ingin tanyakan sesuai dengan KD yang kita ajarkan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, nanti ulun kirim jawaban filenya, jadi Bu Hanpian nyaman edit-editnya, tinggal mengganti materi yang sesuai dengan materi yang Bu Hanpian ajarkan di kelas masing-masing. Nah, untuk modelnya terserah, mau discovery boleh, kalau mau yang model yang lain juga boleh, disesuaikan. Ada lagi Bapak Ibu? Persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu. Nanti di akhir sesi kita evaluasi ya, Bapak Ibu. Ulun ada punya kuisis, nanti Bapak Ibu bisa jawab. Jadi ulun mau tahu ketika ulun memberikan materi, menyampaikan apakah nyangkut-nyangkut kah, misalnya di Anupian, adakah tambahan informasi. Nah, jadi nanti ulun lihat dari hasil jawaban pian-pian di kuisis. Nah, kalau ada yang teguring sambil ulun panderangan. Banyak. Alhamdulillah kami saling anu aja nah, betul. Mudahan ada sangkutnya juga nah. Amin. Jadi memang kalau RPP itu kan iya tadi hukumnya tuh wajib lah gesan kita ya. Untuk seorang guru Enggi. Walaupun tadi kan biasa kita mendownload. Ya Bapak Ibu ulun kan mendownload juga biasanya ngedit-edit. Tuh kada apa-apa. Yang penting kan diedit, dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan kita. Nah. Iya, betul. Kalau masih di medianya tuh ada apa bahari kita? Apa tuh? Sebelum PowerPoint tuh kadang ingat ngarannya nah. Kan itu sudah kada lagi gitu nah. Harusnya kan dihapus. Misalnya kita menggunakan PPT, berarti alat yang digunakan LCD. Jadi disesuaikan. Nah. Okay. ATM tadi Jerun. ATM, ambil, tiru. Modifikasi. Ambil, tiru, modifikasi. Muat. Ambil, tiru, modifikasi. Kita kebanyakannya mungkin sampai mengambil aja ya lah, mendownload, habis itu langsung print. Iya. Jadi print. Ambil, ambil print. Jadi sama-sama kita.
Jadi harus Oke. disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Iya, kita coba Oke. Bu Nida, insya Allah. Supaya pembelajaran kita lebih efektif dan efisien tadi. Harus disesuaikan. Mun pengalaman nyata banyak buhan pian bang kan menurunkan hanya aja juga, jadi ya sama-sama lah kita sambil sharing, memperbaharui pengetahuan ya lah Bapak Ibu lah, supaya kita bagus bersama-sama ya kak. Pak Haji Suhaimi, Bapak Ketua. Pak Ketua, adakah tambahan Pak Ketua? Nijar Pak Basit Goreng, tadi. Bapak Jusemi goreng nih. Nijar Pak Bapak Basit tadi kita paling pendahuluan bulan ini Jar. Nah, mantap. Ketuanya mantap. Mengantuk. Tegoreng, Bu Ketua. Oh, Bu Nida. Pun, Nah, ini hendak ini kan minta contoh untuk lampiran